enggak. Ya sambil jalan ya sambil jalan. Nah, habis itu kita keliling-keliling gitu, kita kayak cari muka sama yang lain-lainnya. Jadi kita ke dan itu kan nggak cuma pondok kita doang kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, jadi malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi Aneh. Karena apa? Karena Aneh diizinkan untuk membawakan podcast di Ibnu Nafis channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Karena subscribe itu gratis dan subscribe-mu adalah semangatku. Oke? Ada badannya juga. Sih. Ada badan. Semangat banget ya kalau ngomongin badan, asli. Iya benar. Itu ini nomor 2 sih kalau badan. Pertama apa tuh? Pertama yang penting Ibnu Nafis. Ibnu Nafis sama yang pertama. Nggak boleh juga. Kecuali yang mana? Yang hanya beberapa barisan itu diikuti sama anak MI gitu kan, anak-anak kecil gitu. Jadi mereka tuh kayak nunggu kita gitu, kayak Kak, ayo dong jalan-jalan lagi sambil nyanyi. Kak gitu, iya. Tapi emang pas lagi jalan tuh diikutin gitu. Diikutin, mereka ngikutin dari belakang, ngikutin barisan. Jalan begitu-gitu Iya, juga. iya. Anak MI. Jadi itu benar-benar aneh di luar pikiran banget ya itu. Gitu. Sampai akhirnya ketika ya harap lah, ente tau kan kalau pramuka itu kan harap gitu. Adu domba. Ya, adu domba gitu kan. Jadi kita adu yoga dengan adu siapa yang kuat gitu ya. Barisan mana yang paling kuat sih gitu kan kalau di pramuka itu. Buat penonton yang belum tahu harap, cobain dulu harap. Ini pengertiannya di bawah ini. Tadi di deskripsi ya pengertian harap itu apa. Jadi ketika harap itu kan ada pondok lain yang itu tuh berapa barisan yang lupa tuh. Dia banat-banin berarti kan 11 kan 22 ya kan. Terus tambah lagi dia ada 4 kontingen. 22 tambah 22 44 ya kan. Belum panitianya ternyata dari pembinanya juga ikut. Iya. Jadi karena dia satu pondok ya kan. Jadi mau enggak mau mereka ikut kan. Nah, dari situ terus dia tuh gabungan sama pondok lain lagi. Yang dia tuh juga bawa kontingen 4, jadi 44 juga kan. Waktu itu Darussalam dia sendiri, kita juga sendiri sih sebenarnya. Karena kita kan belum kenal siapa-siapa. Jadi ya udah mau nggak mau kan ketika yel-yel itu dengan barisan yang nggak seberapa, dengan yel-yel juga yang nggak terlalu banyak, cuman mentalnya yang di sini nih yang diuji ya kan. Jadi ketika harap itu mau nggak mau, jadi banim itu 2 barisan di depan, banat itu di belakang 2 barisan juga. Iya. Kalau seandainya kita samain kan takutnya kan banatnya kenapa-napa ya kan. Jadi mendingan kita yang di depan. Bahaya. Iya. Bayangin ya, itu 4 barisan ya kan, 4 barisan atau lebih, kalau menurut Tani lebih. Berapa barisan itu melawan cuma 2 barisan yang cuma nggak seberapa. Tapi di situ benar-benar Aneh bilang ke teman-teman Aneh kan waktu itu yang kasusnya waktu itu, gimana ente mau melawan nggak gitu kan, ente mau coba adu yel nggak, adu siapa yang berani, siapa adu mental gitu kan. Iya ayo, iya beneran. Aneh tanyain satu-satu, Aneh nggak egois gitu kan. Aneh waktu itu jadi ketua kan, cuma Aneh nggak egois. Aneh cuma mau nanya ketika kalau seandainya emang berani ayo gitu kan, karena Aneh udah siap banget gitu. Tapi Aneh nggak mau ketika Aneh siap, terus yang di belakang Aneh nih pasukan Aneh dia nggak siap. Ya kali diri pada kabur ntar. Iya. Aneh bikin perjanjian sama teman-teman Aneh itu, sama anggota Aneh bilang gini, kalau seandainya emang siap ayo, tapi Aneh minta ente janji semua ngeluarin suara abis-abisan. Iya siap dah.
siap beneran, siap. Ah, ya udah langsung kita langsung kaki kanan ke depan. Tuh. Ya kan sampai akhirnya bener berak gitu kan. Kita apa namanya? Tadi harap gitu sampai udah selesai gitu kan, kita diliatin dah tuh sama pondok-pondok lain. Itu siapa sih? Itu siapa sih? Gitu kan. Iya. Itu siapa sih? Di mana pondoknya? Di Depok. Aneh dengar sendiri sampai kan ada panitianya itu kan dari Banat-Banat ya. Ada Banat. Biasa Banat mulutnya gimana kan? Nah, jadi ketika aneh jalan tuh, itu tuh ketuanya tuh. Gitu kan. Iya, sombong banget. Pondoknya kayaknya pondok baru juga, orang itu dari mana kita nggak tahu kan. Ya udah akhirnya pas aneh denger gitu aneh samperin dong gitu kan. Kenapa ya gitu kan. Ya enggak kan. Lu dari mana sih gitu ditanya. Kira enggak kan. Ditanya dari Unapis di mana itu Depok. Oh Depok juga. Iya. Pondok baru ya. Iya pondok baru. Nah dari situ tuh baru kita jalin hubungan, terus jadi pondok-pondok yang lebih tua dari Unapis itu jadi tahu kalau di Depok itu ada Unapis gitu. Terus kita juga punya teman dekat jadinya sama di Matulalia itu Gendelmania. Waktu itu tuh kasusnya tuh namanya Gendelmania ya kan, dia jadi kayak minta ikut kita waktu pas di akhir-akhir tuh kita bikin bikin barisan juga, terus mereka ikut dan itu juga kita ajakin gitu. Ayo gimana, mau ikut nggak gitu kan? Ikut dong gitu. Ayo ikut gitu, ikut ke barisan kita. Nah itu tuh awal-awal ceritanya Jambore. Jadi saat itu tuh pertama kali Unapis ngeluarin pramuka, dan itu waktu itu di pembinanya Ustadz Aikal. Itu kalau nggak salah yang megang piala 1 itu bukan sih? Belum. Oh belum. Itu kalau aneh sempat ngeliat tuh foto-foto dari dokumentasi yang ada. Itu aneh ngeliat ente juga tuh. Kayak ente dan sama yang lain tuh. Yang piala 1 itu tuh. Oh, kalau piala yang megang pedang itu tuh. Iya. Itu di mana tuh? Kalau itu di Umbul Puro. Oh, Umbul Puro. Jambore juga. Bukan, kalau itu lomba. Berapa hari? Itu 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi sebelum lomba itu kita pernah ngikutin lomba di Darussalam. Kalau Jambore pertama kali waktu itu di yang Depak yang ngadain. Terus lomba pertama kali itu kita ikutin di Darussalam Cilangkap. Darussalam Cilangkap itu ngadain lomba dan itu benar-benar kita nol banget. Kita dan ustadz pembinanya itu kita nggak dikasih tahu yang dilombain itu persiapan. Jadi kayak paling kita baris berbaris gitu kan, kita persiapin terus terus ketika morse kita juga cari tahu sendiri dan itu benar-benar belum waktu kita ikut lomba Darussalam Cilangkap itu. Tapi dengan dengan bermodal nekat lah kalau menurut ya, modal nekat untuk pembelajaran juga. Alhamdulillahnya di ACC untuk ikutin perlombaan di Darussalam Cilangkap itu. Yaudah akhirnya kita ke sana, datang pagi-pagi, itu acaranya hanya 1 hari kalau lomba itu. Acara 1 hari. Oh, sore balik. Ya, sore balik. Iya. Kita ngikutin itu, tapi walaupun kita nggak dapat apa-apa ya, balik lagi. Seenggaknya kita dapat pembelajaran lah ya. Dapat pembelajaran, terus yang balik lagi kita mau ngasih tahu Ibn Hafiz lagi. Dan di Darussalam Cilangkap itu baru benar-benar dilihat banget. Di Darussalam Cilangkap itu benar-benar dilihat banget karena pesertanya itu pertama anak pondok semua, ya kan? Anak pondok semua, ada Banatnya juga. Ada Banat. Semangat banget ya kalau ngomongin Banat, asli. Iya benar, itu ini nomor 2 sih kalau Banat. Pertama apa tuh? Pertama yang penting Ibn Hafiz. Ibn Hafiz sama yang pertama. Nggak boleh juga. Kecuali yang mana? Ya jadi waktu lomba itu di Darussalam Cilangkap itu benar-benar kita bayangin ya ketika lomba P3K itu nggak ada yang ngerti sama sekali dan nggak ada yang bawa alatnya. Buat kapan tuh?
itu kita cuman kayak ya nyari kayu, terus cari ini ikat-ikat doang, ikat-ikat terus baris berbaris. Berjaga yang buat kesehatan itu kan. Kita yang ibaratnya benar-benar fix sama perlombaannya itu, kegiatan perlombaannya itu LKBB doang. LKBB doang. Dan yang lainnya kayak semapur ini, morse, sandi itu ya wallahu a'lam bishawab. Sekreatif mungkin anaknya lah ya. Gitu. Itu gimana dia? Ya. Yang udah ditunjuk mau kagak mau dah. Yang begitu dari dulu. Tapi kadang-kadang mah kagak, sekarang udah ada materi. Alhamdulillah tuh. Di situ memang kekurangan, kalau menurut Ani itu di situ kekurangan materi. Karena Ani juga bingung ketika Ani mau ngasih materi, sedangkan Ani juga masih belajar. Ani yang Ani bisa kasih ke teman-teman, Ani bisa ngasih ke adik-adik. Terus untuk yang selanjutnya juga itu hanya mental dan jangan pernah berada putus asa. Dan paling satu lagi, kalau bisa ente jadi nama ente sendiri gitu. Kalau seandainya kita pramuka Ibu Nafis, jadi pramuka Ibu Nafis sendiri, bukannya kita mencontoh pramuka lain. Soalnya lah kalau misalnya ada pertanyaan, ente aja nyontoh teman ente dong kak yang kemarin yang dulu gitu kan, yang dulu ente ngambil kan pramuka lain dari pramuka pondok lain kan. Ya Ane emang ngambil dari pramuka pondok lain, tapi ketika Ane tahu itu pasti Ane ngeluarin sesuatu yang benar-benar dari diri Ane sendiri gitu. Tapi sesuatu itu kadang diterima kadang enggak gitu. Tapi cuman niat Ane pribadi itu Ane mau ngasih tahu kalau Ibu Nafis ini loh produk dari Ibu Nafis gitu. Ini loh ya. Ada mikir gini, kalau seandainya pramuka lain lagunya itu bisa kesebar ke pondok-pondok lain gitu ya, kenapa kita nggak coba gitu? Aneh pengen gitu, cuman kadang diterima, kadang enggak, nggak asik gitu. Itu wajar sih gitu kan, wajar. Tapi kadang aneh tuntut supaya mereka itu mau untuk ngelakuin yang aneh buat gitu. Lebih mencintai produk dalam pondok lagi ya, dengan tujuan itu. Jadi ketika ini dari mana sih Ibu Nafis ya. Itu Aneh pengen banget itu kayak mendengar kayak gitu. Terus sampai akhirnya lomba di Darussalam itu kita walaupun gak menang, tapi ada momen dimana tuh bener-bener ngena banget. Jadi ketika itu pas sore itu perlombaan kegiatan LKBB ya kan, LKBB. Terus akhirnya dia hujan kan, jadi waktu itu keadaannya hujan. Jadi anak-anak tuh disuruh langsung masuk ke aula, aulanya Darussalam Cilangkap. Pada masuk, mereka tuh langsung pada masuk. Cuman kita doang yang enggak. Kita ngapain? Kita rapi-rapi barisan, kita angkatin barang, kita taruh ke mobil dengan yel-yel terus sama jalan baris berbaris. Tahu kan jalan biasa jalan pandu. Itu kita nyanyi biarkan hujan pas banget basah. Itu wah bukan main. Dan demi Allah ya, ini Aneh cerita Aneh nggak pernah ngarang. Dan ketika itu tuh bener semua anak pondoknya itu waktu kegiatan lomba itu ngelirik ke kita semua, bener-bener ngelirik ke kita semua. Ketika udah naruh perlengkapannya itu ke mobil, habis itu kita balik lagi dengan keadaan kayak gitu. Jadi kita basah kuyup bener. Ketika udah sampai sana, ada pondok lain anak Al-Karimiyah waktu itu, sama Fatul Nada juga. Itu bilang ke Aneh, ngomong ke Aneh, oi gitu, ya kenapa ya? Wah keren lu, demi Allah Aneh bilang gitu, wah keren lu, wah gila parah lu, wah gila lu, wah gila. Pokoknya Aneh digituin semua kan, wah di situ Aneh makin semangat. Iya makin semangat.